Shalom hubatahaga nupan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubani kuriana Tuhan nadong i garejaon. Sone homa isapa hanami Bapa inang nama poso na mendihuti ibadah bani minggu on secara live streaming. Topik ni minggu ta sadarion bani minggu paopat hon Doctrinitatis manggoluh ibagas hapitoron apa holong ni Tuhan. Malas uhurta tarpuji ma Tuhan bai boy hita beribadah bani sadarion. Ibere Tuhan bata kesehatan, iberkati Tuhan goluhta bani samingguon. Tanda ni malas uhurta, ase isalam hita kiri kananta, hatahon hita selamat hari Minggu. Terima kasih. Dear pasir sir hitama uhur pakon pikiranta, buka hitama ibadah hita, yotang hanami hita martonggo secara pribadi, aseton dina pasing mana marhorja selama hita mandihuti ibadah on, martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina pasing, sitopa langit pakon tanahon. Amin. Ai pitordo hata ni Jehovah, anja sitong do sagala pambahinan ni, holong do uhur ni bani hapitoran apa uhum. Idop ni uhur ni Jehovah do manggoki tanoh on. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Martonggo mahita, ham Tuhan nebata na manopa hanami, pakon ham Yesus Kristus na paluakan hanami, apa ham tonina pasing na mengajari hanami. Para hama hanami na martupon, aselamin marbagal, hapor sayo nami, janah lamin sitong goluh pakon pangarapan nami hubamu. Pahapkan penami holongmu, ase marholong ni hur hanami hubamu, sonai age bani hasuman jolma. Ase boy hanami riap marah malas ni hur, mamuji pakon pasangap kon goranmu. Jalo hama tonggo pamujion nami on. Amin. Hundur makuria mendoding mahita. Jabhoba sihol pujion nami ham. Ajari ham mahanami mamuji goranmu. Marhite Yesus anakmu. Puji hita Tuhan ta marhite doding puji-pujian. Haleluya nomor sada, ayat sada, pakon ayat onom. I am
marhamegahan malas uhurhin. Pasu-pasumu say sirnip doin, lobi humbani panagaman kin. Doding kon hita ayat na paonom ko. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita marusata, hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, barder layak anja parholong niur hubani haganup jolma. Domma ihatan ham, asit tetap hanami marhasa daun, wanggolu hibagas dame, apa marsi haholongan. HP gati dohanami manggoluh apa membain nasoi harus kon ham. Hurang sir-sir dohanami pengat kon hasoman. Gati paminan nami persahap nami mamabay hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami memakai hasoman padaskon surat-surat nihur nami tumang. Ambah ni ay, gati lupa hanami mandalan kon tanggung jawab nami. Itongah-tongah ni keluarga, apa rumah tangga nami be. Hal ini maaseroha nami ibagas unduk apa toro niur hulobemu, mansopot kon dosa nami. Maidup mauhurun ben nami, say sasap hama dosa nami in, topa hama uhur na bayu ben nami, ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham, age dopak hasuman nami jolma. Ipindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangar anjaha prosehita mahatan ni bata, bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahan marhite darohni, ay mahasasapan ni palanggaron, domu hubani habayakon ni hidup ni hurni, nahunjah biniron ni bata ibagas hapetaron apa hauron. Ibagas holong ni bata do masasap haganup dosata, halani ay pataridakon hita matanda-tanda ni paguluhan na bayu. Hasangapon maday ni bata ibabo. Amin. Hundul makurya. Humbai hurungan nidosakin, huhaluahon bay darohmu. Yesus au roh bamu, mandoding hita doding hasasapan ni dosa. Haleluya nomor 354 ayat 1 pakon ayat 2. Roh Bapa
rohku bai sonangmu, humbai horukku bai holong, Yesus roh au bamu. Dodingkon hita ayat napa duahon. Riap mahita jongjong. Saksion hita maha persentain songon na sinaksion ni haganup halak na persaya bani sab tanoh on. Au persaya bani nebata bapa pargogo na sa tarimbang na menopa langit pakon tanah on. Au persaya bani Yesus Kristus anak ni bata nasdain Indo Tuhanta nati dubuh konis Maria sanggah lape haliaban marhite tondi na pasing nama naron nar parngit bani panorang ni Timotius latus i persilangkon mate anjahai tanom turun narutoru mula manggoluh bani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anjahun nulis siamun ni bata bapa pargogo na sutering bangin hunjai ma ia mulak magira laho manghumi halak na manggolu pakon na dop mate au persaya bani toni na pasing bani kuria pasadaan na pasing in pasawane sagala na pasing in bani asal dosa bani parpohon ni akula pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni amin hundul makuria. Sonari tangar hitama kor humbani seksi inang namar judul Manggulu.
Shalom Bataganupan. Secara khusus bani orang tua nami, khusus bapa, Shalom. Aku bani khusus inang, Shalom. Secara khusus bani orang tua nami, lansia Haganupan, Shalom Banesiam. Saudara mani Haganupan, hurian na mungkin lang boy kebatian bani sadarion, tapi boy kebatian marhite channel YouTube GKPS, dia Penesiam berada, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bani Nasiam na on ope na berkebaktian bani sadarion aima GKPS padang bulan on. Saudara selanjutnya kami juga mengucapkan bersama majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berulang tahun bani Nasiam na berulang tahun aima kubani tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2020 tolu. Na perlobi aima Bapak Johnson Sinaga tanggal 27 aima inang Neni Marina Sargi keluarga Hamonangan Siringo-ringo. Kemudian Bapak Hotwin Tuah Saragi, Duwin Feloi Saragi keluarga Situa Darman Frianto Saragi. Pada tanggal 28 Juni, Nathanael Alvin Simarmata, keluarga Oliver Bobby Reynolds Simarmata. Pada tanggal 20 Juni, aima Bapak Henro Ricardo Perangin-angin. Kemudian, Roganda Tuah Damanik, aima keluarga Nyonya Rasmidin Damanik, Dr. Anda SM Purba. Selanjutnya aima Alexander Damanik, keluarga Samas Raja Dinding Damanik, Samas Raja Dinding Girsang, aima tanggal 20 Juni. Selanjutnya aima Bless Estomihi Damanik, keluarga Bastian Rio Andreas Damanik. Kemudian Valerie Agatha Rotuahni Borusite, keluarga Harmoko Sihite, pada tanggal 1 Juli. Saudara, pada tanggal 2, Inang Irma Yustaf Boru Saragi, keluarga Situa Jesiri Hotman Purba. Kemudian Bapak Bastian Rio Andreas Damanik, Inang Esra Las Rayani Sepayung, keluarga Esron Morado Purba. Rizky Amelia Saragi, keluarga Situa Born Ariamal Saragi. Jendin Kiradiarni Saragi, keluarga Situa Alpen Daniel Saragi. Jadi kami mengucapkan panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan setiap hari. Untuk ting-ting, bani perkhorja atau pelayan bani menggunakan roh, aima bani tanggal 10 Juli 2020 tolu. Khotbah aima bani Rom pitu ayat 15 dan subani 25. Kemudian epistel Doding ni Doding bindu 2 ayat 8 dan subani 10 tolu. Modelna B. Perambilan aima Bapak Pandita Dr. John Torsi Tumorang. Paragenda Situa Linda Anna Purba. Pandoding Samas Paulina Lumban Toruan. Para ting-ting Situa Wandris Purba. Parmusik Situa Jan Saberlan Purba. Song leader Situa Laria Raja Guguk, Inang Kori Ginting, Situa Priska Purba. Prokes dan penerima tamu Situa Andreas Sinaga, sama Sri Wahyuni Purba, calon Situa Marulitua Purba. Pada lenggelangan aima Situa Nurita Raja Guguk, calon Situa Jan Harapan Purba, calon Situa John F. Sinaga. Kemanan parkir, calon Situa Christian Girsang, Bapak Rudi Turnip, Bapak Doris Pasaribu. Koordinator aima Inang Samas Dewi Huta Barat. Pelayan bani pertonggoan di rumah-rumah bani tanggal 7 Juli 2020 tolu untuk sektor Jerusalem,
tuan rumah aima keluarga Evandi IM Damanik, perambilan Pandita Flora Huta Gaul, peragenda calon situa John Sugiat Girsang. Sektor Bethlehem, tuan rumah aima keluarga Nomensen Girsang, perambilan situa Edwater Purba, peragenda situa Linda Boru Purba. Untuk sektor Betani, keluarga Pansius Aritona, perambilan situa Alpen Saragi, peragenda situa Justina Sibarani. Untuk sektor Galilea, keluarga Legimansa Purba, perambilan situa Jesri Hate Purba, peragenda situa Martina Girsang. Untuk sektor Jericho, keluarga calon situa John Luman Purba, nomor 9 Aima Pandita Maner Saragi, peragenda situa Jernih S. Purba. Untuk sektor Makedonia, tuan rumah aima keluarga Abraham Sinaga, perambilan Pandita S.A. Girsang, peragenda calon Samas Betty Sumbayak. Awarta jemaat, naperlobe aima tentang seremon kuria. Ibahen bani hari Kamis 6 Juli 2020 pukul 17 WIB aima manakasi ambilan pakon sibasaon 16 Juli 2020. Asih haganupan majelis pakon calon majelis sonai anggota jemaat nasihol marlajar hatani Tuhan asiroh mamandihuti bani sermonon. PA Inang aima bani hari Selasa tanggal 4 Juli 2020 ibahen dohoma pertupuan Inang Selasa na yadongkon i gereja. Permasuk jam 4 sore, asya ganup inang boy mendihuti acara on, perambilan aima inang PW Narcinta Manik. Pertongguan sekolah minggu. Pertongguan sekolah minggu Saresort Polonia dilaksanakan pada Minggu 9 Juli 2023 mulai pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GKPS Padang Bulan. Hal ini hita do tuan rumah asesir sirma hita pengurus pakon guru sekolah minggu sunai hama hagenupan orang tua sekolah minggu mendukung acara on. Barita pusok niuhur. Dohma marujung goluk simatua dalahi kumbani Bapa Abraham Sinaga aima sektor onom bani tanggal 27 Juni 2020. Janah doma isuan hon isi bolga tonggoon hita ase keluarga podas tarapo. Jadi ada kemani piga-piga hasil evaluasi melalui retreat parhorja atau calon parhorja aima bani hari Kamis na lewat. Nah parlobe aima setiap komisi majelis ase mandalankon program kerja komisi ini BI. Calon situa, pakon calon samas, ipa masuk magabe anggota i komisi-komisi. Nah paduahon pengurus sektor pakon majelis i sektor ase mandalankon janah meningkatkan pangidangion i sektor sunai homa parjumatanganon. Membahen diskusi pakon membuka ruang kesaksian bani panorang pertonggoan. Membahen mengupayahon PA seksi Bapa tingkat sektor. Mengupayakan pertonggoan ase tetap marianan i rumah-rumah. Jadi isan hita i rumah ulang i gereja. Jadi hal yang berkunjung hurmata ai kunjungan itu handuai. Malas uhur ta berkunjung hurmata pertonggoan tene. Calon parhorja, calon sintua aima sunai hama calon samas ase membahen pembinaan setiap bulan. Silu keluar minggu ipukah bani minggu 30 Juli 2020. Ase hagenupan calon parhorja mandalonkon KTB kelompok ya. Kemudian asesmen calon parhorja ase iisi melalui http appgkps badangbulan.com atau asesmen sidokahan 16 Juli 2023. Angguadong na kesulitan membuka aplikasi ase menghubungi PMJ. Sonari evaluasi semester sada aima tahun 2020 na perlobe tanggal sada sampai 16 Juli 2020 rapat seksi-seksi KMBI, KMS, Tupuan, Diakoni, seksi
pembangunan untuk laporan semester sada aima tahun 2020 tolu. Laporan Ijalo PHMJ sidokahan tanggal 10 Juli 2020 tolu. Jana tanggal 1 sampai 10 Juli 2020 tolu hama rapat majelis di sektor janah membahen laporan keaktifan anggota sektor, membahen daftar nalang onggah atau hurang ringgas hu pertonggoan pakon kegiatan sektor, ase ibahen surat pardamotion, pakon melaporkan kendala-kendala nadong i sektor. 8 Juli 2023, verifikasi keuangan seksi-seksi KMBI KMS, tepuan diakoni sesi pembangunan. 20 Juli 2020, rapat majelis jemaat, evaluasi program kerja semester sada aima 2020. Jadi domba kita ting-ting ase martonggo mahita. Hamba panami neguri atas, Bapa ibani hari minggu Tuhan Yesus, dan sogok ni hari to on Tuhan Yesus. Rohanami Tuhan Yesus menombah hamba pa, ase marmulia magoranmu Tuhan Yesus. Marmulia magoranmu hamba panami. Marmulia magoranmu ham Roh Kudus. Bapa di sorga, bahado Tuhan, kendala-kendala nami ase hurang ringgas supaya mingguan, ase hurang ringgas hanai martonggo, ase hurang ringgas hanami membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Ase hamdohoma mengampuni haganupan salah nami Tuhan Yesus. Bapa, sauton hanami Tuhan Yesus, martonggo doha hanami Tuhan, hubani haganupan, hasuman nami Tuhan Yesus, namar sahid, bahat do tuman, homalansia Tuhan Yesus, na kurang sehat Tuhan Yesus bani satuan Tuhan. Ase Bapa hanai martonggo bamu Tuhan, ase hamdohoma menguatkan si dia haganupan Tuhan Yesus, supaya mereka tetap cas iman na Tuhan Yesus bamu Tuhan. Ulang adong OTP Tuhan, berkurang iman na Tuhan Yesus. AGP parsahitan Tuhan Yesus. Tapi holong hurmu Tuhan, hanai martonggo Bapa di sorga, ang boy Tuhan Yesus ham pamalum hon haganupan kasman nami na marsahid bani panorongan Tuhan Yesus. Haganupan hama orang tua nami na mungkin na susah berdalan Tuhan Yesus, berdalan Tuhan. Halani masalah kesehatan, halani domalansia Tuhan Yesus. Engkau topang kaki mereka Bapa di surga supaya mereka bisa berjalan Tuhan Yesus, datang bersama-sama di gereja ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Sudah hamba Tuhan, kami juga mendoakan Bapa untuk PMJ nami, ase hamdo Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka semangat terus Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memimpin kami Tuhan Yesus di Jemaat GKPS Padang Bulan ini. Bapa di surga, sudah hamba Tuhan, haganu pananggota jemaat nami Tuhan Yesus, bahat dohama na berlebihan, tapi bahat dohama na berkekurangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, haganupan keluarga-keluarga nami Tuhan Yesus. Hasuman nami sa gereja Tuhan, na mungkin na susah kehidupan ini Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan Yesus kecukupan Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus datang kepada mereka semua Tuhan Yesus untuk memberikan kesehatan, memberikan rezeki kepada mereka, umur yang panjang dan kebahagiaan Bapa di surga. Bapa, senang pemahaman nami Tuhan, martonggo hubani pemimpin nami Tuhan Yesus untuk pemimpin Indonesia, ama Presiden Republik Indonesia. Engkau berkati Bapa menjadi orang yang bijaksana Tuhan Yesus di dalam memimpin negeri ini Tuhan. Aseboi negarawan tetap kuat, aman dan tentram Tuhan Yesus. Aseboi bijaksana di dalam menjaga kedaulatan daripada Republik Indonesia dan juga menjaga ketertiban dari masyarakat. Asia dong kekuatan dan juga tekad untuk bagaimana supaya Indonesia tetap aman dan tentram. Bapa di surga, bapak doa Tuhan, berikan kami kabar bahwa sana anak-anak-Mu Tuhan Yesus sering diganggu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, walaupun ada gangguan, walaupun
mungkin harus ditutup gereja, tetapi iman mereka tidak tertutup Tuhan Yesus. Karena ada Yesus yang ada di hati mereka masing-masing. Kalian yang dihormati Tuhan, dengan penderitaan itu, mungkin di situ juga kami datang kepadamu Yesus. Datang kami secara serius Tuhan Yesus. Hal ini bagaimana Tuhan Yesus menderita, harus sonai sama anak-anakmu, harus menderita supaya tetap di dalam hati kami ada Yesus yang hidup Bapa di surga. Tokin sampai Tuhan, lalu tangan nami, ambilan nama dia Tuhan Yesus. Aset juga Tuhan Yesus juga memberkati inang napadas kon ambilan. Engkau berikan kebijakan juga Tuhan Yesus, kepandaian Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan dapat benar-benar dicerna oleh semua jemaat Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan Yesus mulia namamu di tengah-tengah kebaktian ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Goramu Tuhan, martian namu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Si holma tangaronta ambilan nama diarin na ibo bahon inang situa anita boru aruan pasirsir hitama uhur pakon pikiranta mandoding mahita humbani haleluya nomor 457 ayat sada 2 pakon tolu. Batar-batar tai tiap mahita sahur martak katangan di bagas damai nampai Tuhani martak harapan kembali hojani Tuhan makaridahan di hasil Tuhani martak harapan kembali hojani Tuhan ataridahan hasil Tuhani. Porsaya mahita baitonah ni ambilan in mahatani Tuhan ta Jesusin nasay mangarap bai Tuhan si madatua jupahan damai sonang totap izin doding kon hita ayat napatuluhon. Porsaya mahita baitonami ambilan in mahatani Tuhan ta Jesusin nasay mangarap Tuhan si madatua jupahan damai sonang totap izin nasay mangarap Tuhan si madatua jupahan damai sonang totap izin. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami na ipuji hanami marhite goran ni Tuhan Yesus Kristus tarpuji tarmulia ma goranmu halani boi hanami maribadah minggu bani sadarion Tuhan doma idodingkon hanami doding puji-pujihan laho pasangapkon goranmu laho manombaham ibagas hapasingon. Bapa, sonari laho tangaron nami ma hatamu nama dearin itongah-tongah nami. Hadir maham Tuhan, bereham ma huben nami hatorangan hapentaran, ase lambin iarusi hanami hatamu. Mangindo hanami tondui napasing marhorja ibagas uhur nami pribadi lepas pribadi. Sonari
doma sirsir hanami manangar hatamu Tuhan. Kuasai hama ruangan on. Pikiran nami Tuhan tertuju hubamu. Tarpuji maham. Ibagas gora ninai bata bapa. Martonggo hanami. Amin. Shalom mahubata haganupan. Ya, puji Tuhan. Lang terasa sonari doma masuk kita di bulan awal. Bulan Pitu 2020 tolu. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa hari ke sehari kita telah meninggalkan setiap hari, dan hari ini pun sebentar lagi akan menjadi kenangan. Dan hari ini tidak akan kembali lagi. Kita akan terus menyongsong masa depan kita. Baiklah Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ambilan kita pada hari ini, mari kita buka Bibelta, Bani Pesalmen 80 sia, Pesalmen 80 sia, ayat 15 das bani ayat 10 walu. Ase margati-gati hita membasa, hanami John membasa ayat 15, seterusnya hita margati-gati. Ya, buka hita. Ayat 15. Hapitoron pakon uhumdo onjolani hotakmu, idop ni uhur pakon hasitongando jongjong ilobemu. Marhite goran mudo mar olop-olop sidea ganup ari, anjaha marhite hapitoronmu timbul sidea. Iya, terima kasih Sonai Madasni. Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi di awal, dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Yesus, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada duka, ada sukacita, ada kesedihan, ada kepedihan, ada juga kebahagiaan. Kadang-kadang kita tidak memahami kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kita mencoba untuk memahami Allah dengan pemikiran kita yang terbatas. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang kita sudah bayangkan itu sudah terbaik bagi kita. Tetapi itu belum tentu yang terbaik bagi Allah. Inilah yang dialami di dalam penulisan kitab Mazmur 89 ini yang ditulis oleh Etan Bani Korah. Kalau kita lihat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-53, kitab ini dituliskan oleh Ehazi, ya, oleh Etan anak Ehazi, di mana di dalam kitab ini berisi pertama sekali adalah puji-pujian kepada Allah. Biasanya kalau kitab Mazmur itu dituliskan pertama adalah tentang keluhan, tentang pergumulan. Tetapi berbeda dengan kitab Mazmur 89 ini, ditulis pertama itu adalah sukacita, puji-pujian yang disampaikan oleh penulis Mazmur oleh karena ia mengingat janjinya kepada Daud. Kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, ini adalah pujian tentang perjanjian Allah kepada Daud. Jadi perjanjian Allah kepada Daud, di mana Allah menetapkan
keturunan Daud akan berkuasa. Keturunan Daud akan menjadi bangsa yang berpengaruh kepada seluruh bangsa untuk membawa datang kepada Tuhan. Kemudian kalau kembali lagi kita lihat di ayat yang keempat dan yang sampai dengan yang kelima, inilah dia berisi tentang janji Allah. Kemudian mulai dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ini adalah puji-pujian pemazmur. Dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh ajaib. Dan di sini pemazmur bersyukur bahwa bagaimana Allah telah membawa bangsa Israel dari pembuangan Mesir kepada tanah Kanaan. Lalu berikutnya kita masuk kepada ayat-ayat berikutnya. Di sini juga ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pemazmur ini. Karena kalau kita lihat dari kronologis penulisan kitab ini ditulis, mungkin ini ditulis pada zaman pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Di mana di sini pemazmur melihat bagaimana Allah begitu memilih bangsa Israel menjadi bangsa yang akan membawa dunia ini mengenal akan Tuhan. Bangsa yang diberkati. Tetapi pemazmur sangat sedih melihat kondisi bagaimana bangsa Israel itu terbuang di pembuangan. Bagaimana musuh-musuhnya menghancurkan bangsa ini. Kita lihat kalau bangsa Israel pada saat mereka dibuang dari Mesir ke tanah Kanaan itu mereka adalah dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka sebenarnya adalah satu. Tetapi oleh karena dosa mereka ini menjadi terpecah. Satu ke Israel Utara, satu ke Israel Selatan. Ada 10 suku ke Israel Utara. 2 suku lagi itulah dia yang merupakan Yehuda dan juga Benyamin. Sebenarnya Allah sangat menyesal melihat kondisi bangsa ini yang tidak tahu berterima kasih. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang harus mereka kerjakan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini dikatakan di sini, Hapitoron pakon uhum do onjolan ni hotakmu, idop ni uhur pakon hasitongan do jongjong ilobeimu. Pemazmur mengatakan bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Jadi kata tumpuan itu di dalam terjemahan bisa juga kata tumpuan adalah tempat tinggal. Kata tumpuan itu adalah kerajaan Allah. Jadi bisa juga kita terjemahkan itu. Kita lihat untuk slide-nya. Keadilan adalah dasar, ya. Bisa diterjemahkan di sini. Keadilan adalah dasar atau tempat tinggal bagi tahta, ya, bagi hotakmu. Kasih dan kesetiaan, kebenaran itu berjalan di depanmu. Kita perhatikan seringkali, ya, kita melihat bahwa ketika kita mengalami banyak tantangan hidup, kita lupa bahwa banyak berkat-berkat yang sudah Allah kerjakan bagi umatnya. Kita menyadari bahwa kadang kita berpikir, ya, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, atau bahkan ketika jawaban doa itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu melupakan janjinya. Tapi di sini pemazmur mau menegaskan bahwa keadilan dan hukum adalah habitat, adalah tempat tinggal, adalah dasar Allah untuk memerintah umatnya. Kemudian kita lihat kasih setianya itu berjalan di depan kita.
Jadi kasih setia Allah itu adalah bagian kita. Kita lihat bahwa kesetiaan Allah itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Allah adil dalam hukumnya dan setia dengan janjinya. Di ayat yang ke-16 kita perhatikan di sini. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Martuah ma bangsa namam botoh mar olop-olop naman mardalan ibaga sondang ni bohimu ham Jahoba. Kalau di dalam terjemahan bahasa LAI bahasa Indonesia dikatakan di sini, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Ini agak sedikit berbeda dari terjemahan NIV atau dari terjemahan King James ya. Kalau kita perhatikan terjemahan bahasa Simalungun itu lebih mendekati bahasa aslinya. Jadi kalau bahasa aslinya itu kan dikatakan di sini, kan yang berjalan, bukan yang dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Kalau bahasa Simalungun ditulis di sini, marhitei goranmu do mar olop-olop sidea ganup. Ayat 16, maaf. Martuah ma bangsa namam botoh mar olop-olop namar dalan ibagas sondang ni bohimu ham Jahoba. Jadi ada kata mardalan ijon, ada kata di sini hidup. Jadi pemahamannya jadi agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya yang tepat itu adalah di bahasa Simalungun karena dia mengikuti bahasa aslinya, yang berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, yang berjalan di dalam terang Tuhan. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang berjalan ya, berbahagialah orang yang bisa bersorak-sorai. Saya bisa terjemahkan dalam ayat ini di pasal Mazmur 89 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan di situ kalau digabung, betapa diberkati dan berbahagia setiap orang yang mengenal Allah dengan benar. Ia tahu bersorak-sorai dan berjalan dalam cahaya wajah Tuhan. Nah, seperti inilah kira-kira diterjemahkan untuk ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Ya, dikatakan di sini betapa diberkati dan berbahagia bagi orang yang mengenal Allah dengan benar. Jadi Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memang sudah menjadi orang Kristen. Bahkan sejak nenek moyang kita sudah Kristen. Tapi apakah kekristenan kita itu hanya sebatas agama? Tanpa kita mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Orang tidak mengenal Kristus, tapi dia beragama Kristen. Ada seperti itu Bapak Inang. Sehingga apa yang dilakukan itu hanya sebatas dia sebagai orang Kristen, tidak lebih. Tuhan ingin supaya kita mengenal dia lebih lagi. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tahu siapa Yesus kita. Kita tahu siapa Allah kita. Karena Bapak Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan agama yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita lihat, Tuhan itu setia dan adil, setia akan janjinya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kita tidak layak lagi bagi Allah. Bahkan kita sebenarnya adalah mati. Ketika Adam Hawa diusir dari Taman Eden, apakah dia mati? Secara daging fisik mungkin tidak mati. Tapi secara rohani mereka itu dianggap sudah mati. Nah, itulah awal masuknya semua penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini. Karena sejak dari awal Tuhan menciptakan kita manusia, itu bukan untuk mengalami kematian Bapak Inang. Itu tidak mengalami penuaan yang seperti kita rasakan sekarang.
Tidak mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Tapi ketika dosa itu masuk ke dalam manusia, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah itu setia dan adil. Sekalipun dia katakan ketika engkau memakan buah yang ada di dalam taman ini engkau akan mati. Tapi Tuhan punya inisiatif. Dia ingin menyelamatkan kita. Itulah dikatakan Allah itu setia dan adil. Dan betapa berbahagianya orang yang mengenal Allahnya dengan benar. Kita boleh koreksi diri kita. Apakah kita sudah mengenal Allah kita dengan benar? Apakah kita ketika mengalami kesuksesan, ketika apa yang kita inginkan itu terjadi, terlaksana, apakah kita menganggap bahwa itu adalah kekuatan kita? Apakah itu menganggap itu adalah kepintaran kita? Atau ketika kita saat ini mengalami pergumulan, mengalami hal-hal buruk yang tidak kita kehendaki, apakah lalu kita katakan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil? Saya bekerja keras siang dan malam, tapi kondisi ekonomi begini-begini saja. Orang yang kerjanya tidur-tidur di rumah kok bisa mereka diberkati? Tuhan tidak adil. Akan mudah kita mengatakan seperti itu kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tahu bersorak-sorai. Yang tahu, yang mengetahui cara bersorak-sorai yang sebenarnya, bukan dengan kepura-puraan, tapi itu adalah ketulusan yang terpancar dari hati, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, seperti yang dialami oleh si pemazmur ini. Sekalipun dia katakan, engkau mengasihi, engkau berjanji kepada Daud, engkau akan menjadikan keturunannya untuk menguasai bangsa ini. Engkau akan membuat banyak keturunan. Tetapi kenapa? Itu ya dikatakan di sini. Kenapa Tuhan? Ayat 39 kita lihat. Kenapa ya? Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang. Menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Kelihatannya ya seakan-akan gitu ya, tampaknya. Kalau tampaknya kan berarti belum, itu hanya tampaknya. Di ayat 39 dan 40 ini tampaknya Tuhan itu tidak lupa sepertinya dengan janjinya. Dikatakan di ayat 40, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu. Jadi pemazmur melihat ketika bangsa ini, kemungkinan ini adalah di zaman Raja Zedekia ya, di akhir-akhir Yehuda mau dibuang ke pembuangan Babel. Di sini mereka dianiaya, banyak yang terbunuh, seolah-olah Allah meninggalkan dia. Tetapi pemazmur kembali mengingatkan, karena namamu, ayat 17, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Bangsa yang tahu bersorak-sorai adalah bangsa yang mengenal Allahnya dengan benar. Kita adalah bangsa Israel masa kini, bangsa yang dipilih Allah untuk melakukan kehendak Allah, untuk menyatakan bahwa hidup kita ini bisa menjadi saksi bagi orang lain. Itu karena kita kenal siapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Sebab engkaulah kemuliaan mereka. Sebab engkaulah kemuliaan mereka. Engkau kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Kita hidup dalam perkenanan Allah, sebagaimana halnya bangsa Israel yang terpilih. Kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam pengenalan akan Allah. Karena kita hidup dalam pengenalan akan Allah yang benar, kita dapat mampu bersuka cita, kita mampu bersorak-sorai. Maka Allah berkenan, maka tanduk kita akan meninggi. Dikatakan di sini tanduk itu melambangkan suatu kegagahan.
Kalau ada rusa tanduknya 2, itu melambangkan itulah kegagahannya. Apalagi kalau rusa, semakin tinggi tanduknya itu semakin menampakkan kegagahan. Ya, itu melambangkan suatu kekuatan. Melambangkan suatu kekuasaan. Maka saya menerjemahkan itu di ayat yang ke-18. Ya, coba kita lihat slide-nya ini di ayat yang ke-18. Ya. Karena Allah adalah kekuatan dan kemuliaan bagi kita, maka kita berkenan untuk menerima kemenangan. Jadi tanduk itu adalah lambang kemenangan kita melawan segala hal yang tidak baik yang dibawa oleh iblis bagi kita. Musuh kita yang terbesar adalah bukan secara fisik. Bukan kita harus bawa alat perang. Bukan dengan peperangan kita bawa senjata atau kita bawa tombak. Peperangan yang terbesar adalah melawan kuasa-kuasa di awang-awang yang tidak dapat kita lihat. Bahkan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tuhan mau melihat hati kita. Ketika kita tergoda untuk sesuatu yang membuat kita akhirnya jatuh ya ke dalam dosa, mungkin kita sulit untuk melawan. Tetapi Tuhan mengatakan Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah sumber pengharapan kita. Maka ketika Tuhan menjadi andalan dalam hidup kita, kepada siapakah kita harus takut? Siapakah musuh-musuh kita yang dapat mengalahkan kita? Tidak ada, Bapak Inang. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, sakit penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Atau mungkin anak-anak kita belum menemukan apa yang diharapkan. Misalnya untuk pekerjaannya. Atau mungkin ada pasangan suami istri yang sampai saat ini belum mendapatkan apa yang diinginkan untuk kebahagiaan dalam rumah tangganya. Mungkin belum dapatan tua atau belum ada sesuatu jawaban doa yang pasti yang Tuhan mau berikan kepada kita di dalam pergumulan kita. Apakah lalu kita berkata bahwa ketika hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah ada. Tuhan itu tidak mau memberikan apa yang kita inginkan. Sekali lagi Bapak Inang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu kita butuhkan. Kadang-kadang kita hanya mengedepankan apa yang menjadi keinginan kita, kepuasan kita secara pribadi. Orang Kristen ya, kalau misalnya yang sungguh-sungguh dia hidup dalam Tuhan, kalau hidupnya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, di kantor semua lancar-lancar saja. Mungkin kita tidak tahu kapan Tuhan kita mengalami mujizat. Kita tidak pernah mengalami yang dikatakan bahwa iman kita diuji. Justru kekristenan kita, iman kita semakin teruji ketika kita dihadapi dengan berbagai macam tantangan dan penderitaan karena memikul salib Yesus. Kita mampu menyangkal diri kita karena Kristus. Sebagai Kristen yang betul-betul memahami dan mengenal Allah secara benar, dia akan tahu bagaimana dia mampu memikul salibnya. Memang sulit Bapak Inang. Dalam kehidupan kita saat ini, hal-hal yang tidak kita pahami, kita alami. Kenapa orang lain yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, mereka tidak mengalami penderitaan.
Mereka hidup senang, seakan-akan berkat itu mengalir kepada mereka. Tapi pemazmur mengatakan kita tidak boleh iri dengan orang yang seperti ini. Karena hidup manusia itu seperti rumput, Bapak Inang. Pagi-pagi dia segar, nanti menjelang sore dia akan layu, kemudian dia akan lenyap. Hidup kita ini seperti uap. Hari ini ada, bukan seperti asap. Kalau asap masih nampak sisanya. Seperti uap, Bapak Inang. Uap itu sebentar aja nanti ada, sebentar lagi sudah lenyap. Mau kita kemanakan hidup kita ini? Di usia, kalau kita lihat di Mazmur 90, ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi di usia kita mungkin hari ini ada yang berusia 50, 60, 70. Kalau sudah 70 itu sudah bonus. Apalagi kalau dia sudah menjelang 80 tahun. Hidup ini berjalan sangat buru-buru, Bapak Inang. Cepat sekali. Mungkin kita berpikir kayaknya baru kemarin aku kesini, rupanya sudah 5 tahun yang lalu. Kayaknya aku baru di sini ya waktu beberapa bulan yang lalu. Setelah kita lihat ternyata 8 tahun yang lalu. Jadi mau kemanakah hidup kita ini kita bawa? Jadi kembalilah, berbahagialah kita bangsa yang berjalan di dalam cahaya wajah Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam cahaya wajah Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Hidup keterikatan akan dosa. Apakah saat ini dosa itu saja yang kita lakukan? Bahkan kita sulit untuk keluar dari dosa yang sama. Kita tidak tahu, hanya kita di hadapan Tuhan yang tahu apa yang sudah kita lakukan. Tetapi saat ini pemazmur mengingatkan lagi kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan. Tuhan tidak pernah sejak awal membuat manusia itu menderita. Jadi tidak ada manusia itu yang sebenarnya diciptakan untuk menderita. Jadi penderitaan itu adalah oleh karena dosa kita. Kalaupun saat ini Bapak Inang pemuda mengalami tantangan hidup atau pergumulan, itu semua atas seizin Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada kita. Rancangannya itu akan membawa damai sejahtera. Rancangannya akan membawa masa depan yang penuh harapan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi dengan kesetiaan Tuhan. Puncak kesetiaan Tuhan yang paling utama adalah karya keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Walaupun pemazmur ini mengeluh kepada Tuhan oleh karena penderitaan yang dialami. Yang dia lihat sendiri bagaimana bangsa itu tertekan, tertindas, teraniaya. Tapi dalam keluhannya, pemazmur tetap mengucap syukur. Dia katakan tidak salah ya, kalau kita mengikut Tuhan kita mengeluh itu tidak salah. Tidak salah. Mengeluh tapi bukan berarti kita menuntut atau tidak bersyukur gitu. Mengeluh boleh. Ada hal di mana sebenarnya kita misalnya mengikut Tuhan, kita menganggap diri kita ini sudah kuat. Tidak ada sekuat apa manusia. Seperti misalnya dia adalah hamba Tuhan yang sungguh luar biasa kalau dia berkhotbah misalnya. Sangat luar biasa. Itu belum tentu juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan pemazmur ini mengatakan ya di ayat 47. Berapa lama lagi ya Tuhan engkau bersembunyi terus menerus. Berkobar-kobar murkamu laksana api. Jadi karena dia itu adil dan dia adil dalam hukumnya. Ketika kita bersalah Bapak Inang. Sebesar apa dosa yang sudah kita lakukan? Sebesar apa? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ketika kita melakukan kesalahan mungkin dosa kita menderita karena dosa itu. Tuhan pasti marah. Tapi semarah-marahnya Tuhan pasti ada pengampunan. Cuma ya konsekuensinya untuk setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ada hukum yang harus kita lalui oleh karena perbuatan kita.
Itu sebabnya Tuhan pakai pengadilan, Tuhan pakai para hakim, jaksa, ya, polisi, ya. Itu adalah untuk menjaga keadilan Tuhan di bumi ini. Jangan lalu kalau kita sudah berbuat salah, kita melakukan kejahatan, lalu kita memohon pengampunan Tuhan, lalu kita lepas dari hukum. Tidak. Tetap itu akan kita jalani untuk mendidik kita kembali kepada pengenalan Tuhan yang benar. Dan hukum-hukum Tuhan itu adalah untuk membentuk karakter kita kembali melihat kepada Allah. Allah kita yang setia, Allah kita yang taat. Puncak dari semuanya adalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan yang benar akan Allah ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku Dialah yang membawa kita kepada keselamatannya. Jangan tolak Yesus berkarya dalam hidupmu. Karena itulah kesetiaan yang tidak bisa dipungkiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan seperti ini. Sebab aku setia, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Itulah kata Tuhan. Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya, Dia tetap setia. Sekalipun kita tidak setia. Ayat 31 perhatikan. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalaskan pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ayat yang ke-34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Bayangkan Bapak Inang, luar biasanya Tuhan kita. Dia sungguh setia. Sekalipun kita ini tidak setia. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat 8. Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Tapi naibata doma ipatalar holong ni uhur ni aibata. Aima marhite namate Kristus makop-kop hita. Sanggah pardosa ope hita. Ingat Bapak Inang, ketika kita masih berdosa, ketika kita belum mengenal siapa itu Yesus, Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia telah mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena ini saatnya Tuhan Yesus ingin melihat apakah kita mau menerima karya keselamatan sebagai bukti kesetiaan Allah itu kepada kita. Kuncinya adalah kita. Karena manusia diberi kebebasan untuk memilih. Manusia itu bukan patung atau bukan robot yang bisa dikendalikan Allah. Allah mau semua baik-baik semua. Tidak. Kita punya pilihan, free will. Kita punya kebebasan untuk memilih. Saat ini Tuhan ingin engkau menetapkan siapa yang kita pilih. Apakah kita memilih dunia ini? Ataukah kita memilih Allah kita? Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Dan mau masuk di dalam rencananya. Ingat di ayat 35 dikatakan aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan tidak akan berubah sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau saat ini jawaban doa tidak dijawab, belum dijawab, kita tunggu, kita yakini, kita imani bahwa Tuhan setia untuk menyertai kita. Bahkan ketika Yesus akan naik ke atas kayu salib, Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekalipun sakit penyakit tidak disembuhkan menurut ukuran dunia,
tapi Allah kita berkuasa. Jangan kita cari alternatif lain untuk mencari kesembuhan di luar Tuhan. Saya teringat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau tidak menyembah patung itu, maka ketiga orang ini akan dibakar ke perapian yang panas. Ini yang perlu kita contoh di dalam pernyataan iman ketiga orang ini. Dia katakan seperti ini. Kami tahu Tuhan Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari perapian yang panas ini. Dia katakan Tuhan Allah kami sanggup. Tetapi jikalau Tuhan kami tidak mau melakukan itu dan kami tidak lepaskan dari perapian ini, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Luar biasa kan iman ini. Itulah yang mau kita miliki saat ini. Sekalipun kondisi saya tidak diubahkan saat ini oleh Tuhan. Sekalipun kanker stadium 4 itu tetap melekat di dalam diriku. Aku tetap akan menyembah Tuhan. Karena dialah yang akan menjadi andalan bagi kita. Dialah yang akan menjadi kekuatan, menjadi tanduk keselamatan bagi kita. Mereka yang hidup dalam keadilan dan kebenaran pasti akan menerima berkat Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini. Kita ingat bahwa Tuhan Allah kita setia. Setia dengan janjinya. Kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Supaya kita memperoleh kekuatan di luar apa yang ada di dalam diri kita. Kita akan mendengarkan pujian sebagai respon kita akan firman Tuhan. Karena hanya inilah kekuatan yang dimiliki Tuhan untuk menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita renungkan dengan sungguh Bapak Inang. Mari kita alami lawatan Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi. Di dalam kehidupan ini, mari kita ambil sikap berdoa. Banyak persoalan yang tak terjadi. Mari kita nikmati lawatan Tantangan dunia menghimpit jalan imanku, hingga ku berusaha untuk bertahan. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Tuhan Yesus andalan kita. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia terang jalanku. Kaulah
Bapak Inang yang terkasih, ingatlah melalui firman ini bahwa Allah kita setia. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Sekalipun saat ini mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Ingatlah Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Sebab kita tahu bahwa perisai Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Sebab kita adalah kepunyaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita responi firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita setia di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan mau Dialah satu-satunya andalan di dalam setiap jawaban doa kita. Karena Dialah pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya. Bapak Inang, pemuda, sebesar apakah, sejelek apakah dosa yang telah engkau perbuat? Sebesar apakah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus? Karenanya Bapak Inang saat ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, mengakui segala kesalahan dosa pelanggaran kita di hadapannya. Bahkan Dia mau masuk ke dalam hati kita, untuk terus tinggal di dalam hati kita. Mari, terimalah Dia, karena Dialah kekuatan dan pengharapan. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Karena kami diberi kesempatan untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada banyak orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena mereka tidak mengenal siapa Engkau ya Tuhan. Karenanya Bapa, kami tahu Engkau telah memilih kami untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Engkau menghendaki kami untuk setia mengikut Engkau. Firman-Mu setia, firman-Mu iya dan amin. Karenanya kami juga harus masuk di dalam rencana Tuhan untuk membawa misi keselamatan bagi jiwa-jiwa di luar sana Tuhan yang menuju kebinasaan yang tidak mengenal Engkau Tuhan Yesus. Melalui perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami, biarlah kami berani menyatakan Engkau Tuhan adalah Tuhan kami. Karena kami tahu jikalau kami menyangkal Engkau, maka Engkau akan menyangkal kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami akan berjalan terus di dalam terang wajah-Mu. Engkaulah yang menyinari kami Bapa, dan kami juga boleh bersinar di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dimanapun Tuhan izinkan kami Engkau tempatkan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah seperti pemazmur ini, dia akan menyatakan pujiannya kepadamu. Oleh karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kondisi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Termulialah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni bata, nagabe onjolan bata, lahu manggalang, ai manatar surat bani, Psalmen 96 ayat 8, berena siama bani Jahoba, hamoleon ni gorani, buan mana galangan, masuk nasiam bani alaman ni, sonari patupu hita magalanganta.
Siap mah hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohani haganup, humbamudo harohani pasu-pasu huben nami. Ibere ham doba nami golu, apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu golu, pakon pasu-pasu nadop bineremuin benami. Sai lambin margogoh matongon hanami ihasomani idop ni uhurmu, apa pasu-pasumu bani namandalan kon horjanami. Papasing hama galangan naginalang konamion gabe galangan nabismo ilobe-ilobemu. Aselambin ihargahon hanami tongon dear nilayak pakon pasu-pasumuin marhite na pasaut kon harosu ni uhurmu humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen. Hupuji holong ni atemu, oh Tuhan Yesus Raja. Bata hamba panami na inaguri atas ham nai bata pargogo na sotarimbang naman suru tondui na pasing manundangi hagolapan ni dunia on torangi hamma hauhuron nami laho mangidah hinabayak ni uhur ni pakon pasu pasumu. Asetalar buah-buah ni tondui na pasing inba ni goluh nami. Ibagas holong malas ni uhur apa damai. Marhite Yesus Kristus anakmu namang goluh. Anjaha manggomgomi rap pakon ham. Ibagas hasadau ni tondui na pasing. Sonari rosi sadokah ni Hamba panami na inagori atas. Sai nama pasing magoranmu, sai roh maharajaonmu, sai saut maharosu ni uhurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Bere hamma benami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoma namar dosa dopak kanami. Ulang hanami bohai hammu parlajoan. Palua hamma hanami humbani pangagu.
Laho manasiam, janah barita honasiamma, itongah-tongah ni si pajuh begu-begu hamulia onni. Itongah-tongah ni bangsa-bangsa binahen ni ai. Jalo hitama pasu-pasu umbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata mahita. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubata. Janah maidop ma uhurni mangidah hita. Idopakon Tuhan naibata mabohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tondui tabe. Amen. Amin. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak.